Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ikhwanus salam. Selamat datang kembali di channel YouTube Sketsa Islam. Sebelum kita masuk kepada kisah berikutnya, bagi sahabat yang belum menyaksikan video-video kami sebelumnya, silakan tonton video kami yang juga tidak kalah seru dari video berikut ini. Dikisahkan bahwa semenjak terusir dari surga, iblis turun ke bumi dengan penuh rasa dendam terhadap Nabi Adam alaihissalam. Misi pertamanya adalah menjadikan Nabi Adam dan istrinya terusir dari surga. Tanpa menunggu lama, ia langsung melancarkan tipu dayanya untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam berserta istrinya. Melalui Siti Hawa, akhirnya tercapailah tujuan iblis, hingga Allah dengan ketetapannya menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia membuktikan janjinya kepada Allah untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam, bahkan hingga akhir zaman. Masa demi masa telah ia lewati. Beberapa nabi dan rasul pun telah diutus ke bumi untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Banyak dari manusia beriman kepada Allah, namun tidak sedikit juga yang terbujuk oleh tipu daya iblis hingga akhirnya tersesat. Ketika sampai kepada masa Nabi Musa, sesungguhnya iblis mulai menyadari kesalahannya. Ia merasa sedih dan gundah meratapi nasibnya yang malang di dunia ini. Ia terkenang masa-masa kejayaannya dahulu bersama para malaikat dan berpikir untuk meraih kembali masa itu bagaimanapun caranya. Hingga akhirnya iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dijelaskan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh Dimashq bahwa ketika iblis menemui Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan ampun atas dirinya kepada Allah atas dosa-dosa yang telah diperbuat olehnya, ia berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah dengan risalah kenabian darinya, dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung, dan aku adalah ciptaannya, dan aku dahulu pernah berbuat dosa, dan saat ini aku ingin bertaubat atas dosaku itu. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku, kepada Tuhanku yang Maha Agung dan mulia, agar Dia menerima taubatku." Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa bahwasanya Allah telah mengabulkan permohonan Nabi Musa. Allah yang Maha Pengampun akan menerima taubat iblis, tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni syarat diterimanya taubatnya iblis, ialah dengan ia memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam yang dulu belum dilakukan oleh iblis. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis, Musa alaihissalam berkata, "Engkau diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam di kuburnya, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu." Mendengar perkataan Nabi Musa alaihissalam tersebut, keangkuhan dalam hati iblis kembali muncul ke permukaan. Ia terkejut dan marah. Ia tidak menyangka akan syarat yang diberikan Allah kepadanya. Ia merasa sungguh berat untuk menjalankannya. Bahkan di hadapan Nabi Musa alaihissalam, ia terang-terangan menunjukkan kefasikannya terhadap Allah tanpa rasa malu dan bersalah, seraya berkata, "Saat Adam hidup saja aku tidak pernah mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati. Adam adalah penyebab Allah murka padaku. Bagaimana mungkin aku bersujud di kuburnya? Aku bersumpah sampai akhir hayatku, aku tidak akan pernah mau bersujud kepada Adam." Melalui iblis,
Allah menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa keangkuhan akan membinasakan jiwa dan raga seseorang dan membuat Allah murka. Dan sungguh, hal itu masih saja menguasai hati iblis. Ia selalu merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, karena Allah telah menciptakannya dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ia juga merasa bahwa ia lebih berhak dihormati karena ketaatan ibadahnya kepada Allah selama ribuan tahun, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblis tidak pernah menyadari bahwa kesombongan inilah yang membuatnya menantang perintah Allah, hingga Allah murka kepadanya. Dan keangkuhan ini juga yang akhirnya membuatnya lupa akan niat awalnya untuk bertobat kepada Allah. Maka maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah iblis sebagai makhluk yang benar-benar terkutuk atas kesombongannya. Iblis kembali berkata, Wahai Musa, sesungguhnya engkau memiliki hak atasku, karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah dariku akan 3 keadaan, supaya engkau selamat dari kebinasaan. Ingatlah aku saat dirimu marah, karena saat itu akulah yang berbisik dalam hatimu, dan pandanganku ada dalam pandanganmu, hingga aku membutakanmu dan menjerumuskanmu ke jurang hawa nafsu. Aku masuk ke dalam dirimu melalui aliran darahmu. Kedua, ingatlah aku ketika engkau dalam peperangan, karena sesungguhnya akulah yang mendatangi manusia saat peperangan, lalu aku ingatkan mereka akan anak dan istrinya, hingga akhirnya mereka lari dari peperangan. Ketiga, ingatlah aku ketika engkau duduk berdua-dua bersama perempuan yang bukan mahrammu, karena aku adalah perantaranya kepadamu, dan perantaramu kepadanya untuk berbuat zina. Dengan 3 hal itulah aku menggiring manusia menuju kebinasaan. sesungguhnya pesan yang disampaikan iblis kepada Nabi Musa alaihissalam sejatinya ialah pesan yang berlaku juga untuk seluruh manusia. Maka hendaknya setiap manusia berhati-hati akan godaan iblis dan bala tentaranya, terutama dalam ketiga keadaan yang telah disebutkan di atas. Demikianlah kisah iblis yang hampir bertaubat. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab.